Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Jumat ini. Masih dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Di bagian yang terakhir dari ayat itu diberitahu kepada kita bahwa kemuliaan yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan dua hal ini, kasih karunia dan kebenaran. Ada banyak orang yang hidup di salah satu dari dua ini, ya, penuh dengan kasih karunia sehingga menjadi orang yang licentious, ya, semuanya boleh. Oh, karena Allah sudah mengasihi kita, karena kita ini sudah ditebus, karena kita ini kepunyaan Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan setiap kita, sehingga semuanya menjadi boleh. Nggak apa-apa kamu hidup dalam dosa, nggak usah bertobat, tidak usah membawa hidupmu untuk kembali kepada Allah. Nggak perlu, Allah mengasihi kamu apa adanya. Tapi tidak seperti itu. Ada juga yang hidup di dalam kebenaran atau hukum, ya, sesuatu yang benar, sehingga menjadi orang yang legalistik, ya, melakukan segala sesuatu yang benar supaya memperoleh privilege di hadapan Tuhan. Oh, kalau mau semakin diberkati, kamu harus semakin taat, semakin rajin puasa, seperti orang yang melakukan hukum Taurat, seperti para ahli Taurat dan orang Farisi yang merasa bahwa mereka itu benar, mereka itu lebih baik dari orang lain, dan orang-orang yang tidak seperti mereka itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi Yesus Kristus tidak seperti itu. Dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ya, semua kebenaran yang ada di dalam perjanjian lama, semua hukum, tuntutan-tuntutan untuk seorang mendapatkan status benar ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Karena ada kasih Allah yang berlimpah bagi kita melalui Kristus. So, hari ini bagi setiap kita, mungkin kita hari ini sedang diperhadapkan. Seringkali kita merasa terintimidasi. Kita terintimidasi oleh kesalahan. Kita terintimidasi oleh pelanggaran. Kita terintimidasi oleh masa lalu kita. Sepertinya sangat buruk dan kita sepertinya tidak punya jalan keluar dari situ. Tapi ada kabar baik buat kita hari ini, saudara. Kasih karunia yang menerima kita apa adanya adalah kasih karunia yang tidak membiarkan kita gitu-gitu aja. Sekali lagi, kasih karunia yang menerima kita apa adanya adalah kasih karunia yang tidak membiarkan kita gitu-gitu aja. Kasih karunia yang menyelamatkan kita juga adalah kasih karunia yang menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Nah, saya berdoa hari ini juga untuk diri saya sendiri. Mari kita melihat diri kita. Sejauh mana kita mengenal kasih karunia dan kebenaran. Jangan sampai kita penuh dengan kasih karunia sehingga kita melupakan kebenaran. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Kalau kita percaya kita diselamatkan oleh anugerah, oleh kasih karunia Allah, maka harusnya kita juga memberikan hidup kita untuk dibawa oleh Roh Kudus semakin hari semakin benar di hadapan Allah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kabar baik yang boleh kami dengarkan, bahwa Engkau penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kami bersyukur Tuhan karena di dalam Engkau kami memiliki kepastian bahwa kapanpun kami datang kepadamu kami diterima. Selama masih ada hari yang baru, maka selalu ada kesempatan yang baru bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kalau mungkin kami selama ini mengandalkan kekuatan kami jatuh dalam legalistik, biarlah Tuhan menolong kami supaya kami kembali kepada Engkau. Tidak mengandalkan segala yang kami lakukan, tapi mengandalkan Engkau. Tidak bersandar pada apa yang kami lakukan, tapi bersandar pada apa yang sudah Kristus selesaikan bagi kami di kayu salib. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu bagi setiap kami. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas keluargaku dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.